هدانا لدين الإسلام ووفقنا لاتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Bapak pada malam hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan dan nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat hadir di majelis yang mulia ini di Masjid Al-Fajr, Masjid Al-Fajr dalam rangka berbakar belajar bersama. Kata baginda Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Barang siapa yang berkumpul di rumah Allah lalu membaca Al-Quran, lalu wa yatadarasunahu bainahum, saling bertadarus, saling mempelajari, maka Allah nazalat alaihi as-sakinah, maka Allah akan berikan ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka insyaallah Allah akan turunkan rahmat. Wa khafathumul malaikah, maka insyaallah kita akan dikelilingi oleh malaikat mendoakan kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, insyaallah kita akan disebut-sebut oleh Allah sebagai orang-orang yang termasuk di dalam hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum melanjut ke materi, sedikit saya mau perkenalkan diri. Saya nama Sidik seperti di depan itu. Saya temannya Ustaz Rial, saya di Fakultas Syariah Bila dan Masjid Surakarta. Mohon izin nih Bapak Ibu, saya di sini ya menemani belajar saja, sharing dan menggurui, sama-sama belajar. Mengapunten kalau sakit khusus Jawa pakai bahasa Indonesia ya Pak. Karena saya di Sumatera di Sumatera juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini materi yang tadi ngobrol dengan Pak Muzahid, kata Pak Muzahid, ini materi yang penting karena kami sudah pada taraf istilahnya mungkin yang lebih halus senior, senior citizen, jadi netizen, senior netizen, ya. Jadi ini ya warga senior gitu ya. Warga senior itu warga yang sebetulnya kalau di dalam ya kalau di dalam istilah sosiologis sepuh ya Pak ya. Tapi sebetulnya di dalam syariat itu, dalam fikih, justru di usia ini semakin matang dan semakin menebar manfaat bagi kita ya. Yang mudah-mudahan itu Pak ya, Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini luar biasa meskipun hujan lebat ya, semangat ya Pak ya. Maaf
bermuzakarah bersama malam hari ini, insyaallah selalu bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah pernah dapat warisan ya Pak ya? Kalau beliau bagi-bagi. Kalau pernah sudah ya, alhamdulillah. Tidak bagi-bagi saya yang dapat saya ini. Ya, apa yang dirasakan ketika dapat bagian ini? Geger. Alhamdulillah. Geger Pak ya? Ada yang geger. Tapi mungkin yang geger hanya sedikit ya. Alhamdulillah di antara kita ini rata-rata pembagiannya tidak ada masalah ya Pak. Ada masalah. Oh iya, ya, namun memang kalau kita lihat secara umum Rasulullah sendiri sudah mati-mati memang. Kata Rasulullah, "Ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas." Pelajari Al-Qur'an, ajarkan pada masyarakat. Wa ta'allamul faraidha wa 'allimuha. Pelajari pula faraid, lalu ajarkan. Nah, kenapa kita disuruh belajar? Kata Rasulullah, "Fa inni imru'un maqbud." Saya ini bakal wafat. Wal ilmu marfu', dan ilmu waris ini bakalan, atau ilmu secara umum, ilmu waris khususnya bakalan hilang. Wal ilmu marfu'. Wa yushiku ayattarifa isnani aw ismani fil fariḍah falam yajida ahadan yukhbiruhu. Dikata Rasulullah, pelajari Al-Quran, ajarkan, lalu pelajari faraid, ajarkan juga. Kenapa? Karena Rasul itu, saya kata Rasul, bakal wafat dan ilmu ini bakal hilang. Aku takut nanti akan ada dua orang yang bertikai soal warisan, tapi tidak ada yang bisa melarainya, tidak ada yang bisa menjelaskan pada mereka ini. Jadi ini Rasulullah sudah wanti-wanti bahwa ya pertikaian dalam soal waris ini termasuk potensial. Karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk mempelajarinya, yang menurut para ulama dihukumi fardu kifayah, di kewajiban kolektif. Nah, kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini setidaknya itu mengurangi beban kolektif, memenuhi kewajiban kolektif umat Islam untuk mempelajari fikih mawaris. Namun di dalam hadis ini kalau kita sudah belajar wa'allimuha, kita dianjurkan untuk mengajarkan. Nah, setidaknya untuk keluarga kita masing-masing, ya syukur-syukur di lingkungan masjid kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya berita viral banyak ya Pak soal waris ya. Ada artis yang digugat ya, ada yang anak menggugat ayahnya, yang lain, anak menggugat ibunya, ya, dan seterusnya. Jadi memang persoalan waris ini persoalan yang selalu muncul, ya, dan apa ya, rawan konflik. Nah, karena itu memang kita dianjurkan untuk mempelajari. Ya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan ilmu faraid itu atau fikih mawaris atau ilmu al-mawaris? Ya, intinya cuma ini, ilmu yu'rafu bihi mayyaz, siapa yang bakal terima, wa man la yaris, siapa yang tak boleh terima, wa miqdaru kulli waris, ukuran atau kadar yang bakal diterima, wa kaifiyatut tawzi',
bagaimana cara membagi. Ya, kisarannya hanya seperti itu. Ilmun yu'rafu bihi may yarisu, siapa yang berhak terima. Wa man la yarisu, siapa yang tidak boleh menerima. Wa miqdaru kulli waris, ukuran yang bakal diterima setiap ahli waris. Wa kaifiyatut tawzi', bagaimana cara membaginya. Nah, kemudian apa landasan hukum waris Islam? Kita sebetulnya sudah paham ya Bapak Ibu. Ketentuan waris ini ada di dalam Al-Quran, khususnya surat An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14, kemudian ayat 176. Namun kalau yang terkait bagian-bagian tertentu, jadi ini dianggap ayat inti waris, yaitu ayat 11 dan ayat 12. Nah, ayat 7, 8, 9, 10 ini dianggap sebagai ayat pendukung. Demikian juga ayat 13, ayat 14. Ayat intinya itu di ayat 11 dan 12 plus ayat 176 ini. Saya tadi ngobrol sekilas dengan Pak Mujahid. Saya pikir ini hanya satu kali pertemuan, sehingga saya memadatkan materi, memadatkan materi. Karena itu soal bagaimana pemahaman terhadap ayat secara detail nanti ini barangkali butuh pertemuan lain. Tapi secara umum ketentuan waris itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14, lalu ayat 176. Ya, kalau ini tidak kelihatan ya Pak ya? Kelihatan garis. Ya, cerdas Bapak ya. Ya, jadi ayat 7 ini secara singkat menjelaskan bahwa laki-laki dapat bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Demikian juga perempuan dapat bagian dari peninggalan orang tua dan kerabatnya. Jadi ayat ini sebetulnya mereformasi, memperbaiki sistem kewarisan pada masa jahiliyah yang hanya memberi warisan kepada laki-laki dewasa saja, Pak. Jadi anak-anak yang masih kecil meskipun laki-laki nggak dapat bagian, perempuan nggak dapat bagian. Karena masyarakat Arab waktu itu masyarakat yang secara sosiologis ini bertumpu pada atau mengandalkan laki-laki karena sering berperang, tinggal di masyarakat nomaden yang berbeda-beda, yang power itu tergantung pada laki-laki untuk merebut tanah yang strategis, ya, merebut wilayah yang aman dan seterusnya. Itu membutuhkan tenaga laki-laki yang sanggup berperang. Nah, karena itu kewarisan itu didominasi oleh laki-laki. Nah, ayat ini menghapus itu. Jadi baik laki maupun perempuan punya hak waris. Nah, ayat selanjutnya di ayat 8 ini intinya wa idza hadara qismata al-qurba wal yatama wal masakin warzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Ini materi ini nanti saya share aja Pak ya, tidak usah ditulis. Jadi kalau pada saat membagi waris ada yang hadir, terutama kerabat yang tidak dapat jatah waris, bahkan tetangga, kanan kiri, fakir miskin, itu kita dianjurkan
sebelum warisan dibagi, kita disuruh menafkahkan, suruh mensedekahkan dari harta waris. Jadi ini tanda bahwa harta waris itu sebetulnya punya fungsi sosial juga. Wajah hal kismata kulul kurba, kerabat yang ada yang hadir tapi dia nggak dapat warisan. Ini ada orang rumah tapi ngerti, nggak dapat cipratan, itu kan ada ya, apalagi banyak. Ya, kalau Pia Hamka bilang ini ayat yang menjadi pengobat hati, pemberian untuk mengobati hati. Kalau bahasa Jawa mungkin yang tidak gelo gitu ya. Apa istilahnya? Tombol. Jadi kan kadang ada ini Pak, cucu dari anak perempuan itu kalau menurut Siki nggak ada bagian. Saya kakeknya wafat, sementara cucu dari anak laki-laki dapat bagian, sama-sama cucu itu. Nah kalau menurut Fawaid kan nggak ada bagian. Nah menurut ayat ini yang bisa diberi lewat sedekah itu, wa idza hadara qismata ulul qurba dan seterusnya. Kemudian ayat 9, ini ayat yang populer di dunia pendidikan biasanya, tetapi juga digunakan di dalam konteks yang luas. Intinya kita diminta untuk memperhatikan agar jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, dalam konteks waris, jangan sampai kita wafat, harta itu tidak ada yang diwariskan, sehingga kita meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi, terutama dalam konteks waris. Kadang ada orang ya Pak ya, mungkin di sini nggak ada, tapi ada kasus ya dia itu tidak ingin hartanya jatuh ke anaknya Pak, karena dianggap anaknya ini nakal misalnya, tidak bisa ngopeni hartanya, malah diberikan pada orang lain, itu bisa jadi. Nah ayat ini mengingatkan itu jangan sampai ada orang yang bodoh. Bahkan di dalam hadis Nabi diperkuat, kita itu lebih baik meninggalkan keturunan dalam keadaan mampu daripada meninggalkan keturunan alatan yatakaffafuna nas. Hendaklah kamu meninggalkan anak-anakmu. Intadzara warathataka aghniya'a khairun min an tada'ahum alatan yatakaffafuna nas. Lebih baik meninggalkan keturunan yang aghniya, berkecukupan, itu lebih baik, lebih diharapkan daripada meninggalkan keturunan kita meminta-minta kepada manusia. Alatan yatakaffafuna. Jadi semangat waris itu supaya itu jangan sampai keturunan kita, kerabat kita itu lemah secara ekonomi. Artinya secara tidak langsung juga memotivasi kita supaya jadi orang kaya gitu, supaya ketika wafat ada warisan, bukan hanya mewariskan utang. Nah kemudian ayat berikutnya, ayat 10, kenapa kita disuruh ya memperhatikan ayat-ayat waris? Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nar. Ya supaya kita itu terhindar dari memakan harta anak yatim secara zalim. Ya. Jadi ayat
ayat 10 ini poinnya itu supaya kita terhindar dari memakan harta secara zalim. Ini poin juga di dalam ayat-ayat warisan. Mengapa perlu ada pembagian ya, sesuai ketentuan waris? Ya supaya kita terhindar dari memakan harta secara zalim, memakan harta anak yatim. Nah ini ayat 11, ini poin ketentuannya. Jadi ayat ini antara lain bicara bagian anak laki-laki tadi waktu dengan Pak Mudain 2:1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki, bagian anak laki-laki 2 bagian dibanding bagian anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini sampai jam berapa? Angkat ini. Angkat ini tidak terbatas. Oh iya. Nanti dikasih kode. Nah sebetulnya begini Bapak Ibu, ayat-ayat waris ini itu kemudian ya sudah diringkas oleh para pengkaji waris di dalam tabel waris namanya. Nah, diringkas di sini. Ya, jadi nanti kita tinggal lihat tabel. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah nyerah ya menghadapi angka-angka, alhamdulillah ini sudah banyak kalangan yang menyusun aplikasi atau software waris. Nah salah satunya ini ada software At-Tasjil. Ada software At-Tasjil. At-Tasjil. Jadi software ini bisa diinstal ke HP kita, bisa diinstal ke laptop kita. Kalau ke laptop nanti wujudnya seperti ini Pak. Nah seperti ini. Jadi sebetulnya bagian-bagian tadi sudah tidak harus kita hafalkan. Jadi jangan mumet, aduh itu gimana nanti diingatnya. Kita dapat berapa, CV dapat berapa. Kita nanti tinggal mengisi saja di sini misalnya istri gitu ya. Ini kelihatan Pak? Atau apa ya? Saya kirim ke WA ya. Kirim ke WA. Mungkin maksudnya dilihat. Intinya ini tinggal maksud saya tadi ada LCD ini biar bisa dilihat. Berarti ada kelihatan. Kalau ini sudah tidak bisa saya besarkan ya. Mahasiswanya kan 9. Ya, jadi ini kita tinggal isi Pak. Jadi kalau kita klik istri tadi, kan kita klik muncul gitu Pak. Nah, itu tinggal kita pilih. Nah, istrinya ada yang di bagian bawah. Istrinya berapa jumlahnya Pak? Istrinya berapa? Kita isi di sini 1 Pak ya. Nanti marah yang belakang. Ya, 1. Lalu misalnya kita punya anak ya Pak ya, anak laki-laki, ini ada ya. Kita isi anak laki-laki kita misalnya 1 orang. Ini sukses KB, ini cuma 1. Anak perempuannya 3 Pak ya. Sudah punya cucu Pak? Misalnya cucu laki-laki. Nah, di sini cari Pak, cucu laki-laki. 3. Cucu perempuan 8 Pak.
Sukses ini Pak ya. Ya. Nah, masih punya orang tua misalnya. Sudah tidak ada Pak ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, apalagi nenek kakek ya Pak ya. Punya saudara. Banyak. Nah, di sini ada Pak, saudara kandung laki-laki berapa? Ya, taruhlah 2 ya Pak ya. Saudara kandung perempuan, misalnya 2. Nah, di situ sudah muncul Pak, kalau saudara cucu itu sudah terhalang bagiannya Pak. Sudah muncul. Tinggal di sini jumlah hartanya diisi, misalnya 24 juta atau 240 juta. Nah, sudah muncul bagian masing-masing. Ya ini salah satu software atau apa namanya perangkatnya digital pembagian waris yang pernah kami teliti akurasinya, termasuk yang paling akurat. Ya, di antara pernah kami teliti bandingkan dengan software IFTH atau Epson. Kemudian pernah kami bandingkan juga dengan software Faroid. Ini relatif lebih mudah, hasilnya akurat dan rinci per orang. Saya tidak kenal siapa yang membuat, bukan berarti saya promosikan, tapi memang ini bagus. Di antara banyak software yang sudah ada ini. Atas gimana Pak? Bisa. Memang saya tidak tahu. Dulu pernah. Sekarang saya cari di Play Store agak susah. Tapi kalau online itu bisa diklik juga di. Jadi kalau tidak diinstal, kita cukup klik di Google atas online. Nah, nanti dia muncul online. Kita dapat install. Nanti munculnya itu langsung isian seperti tadi. Jadi pokoknya kita tinggal isi aja di list itu. Kalau tidak ada di list itu berarti bukan ahli waris. Jadi kita tidak perlu hafal-hafal siapa ahli warisnya. Kita tinggal ngecek aja di keluarga kita. Di dalam list itu ada enggak? Saya sih berapa orang. Nanti otomatis kalau semua ahli waris ada Pak, yang dapat cuma 5 kelompok. Suami, istri, anak, ya, bapak, ibu, anak laki, anak perempuan. Jadi kalau ini ada, yang lain tidak usah berharap. Iya, karena sudah. Jadi kalau kita punya anak laki, anak perempuan, istri, itu sudah habis juga harta itu. Apalagi punya bapak, punya ibu, sudah harta waris sudah habis. Saudara nggak usah berharap, apalagi ponakan gitu ya, apalagi cucu kan. Nah itu menurut Faroid. Tetapi kalau kita lihat tadi ayat waris itu ada peluang lain ya, di dalam memberikan harta kita, yang bisa lewat sedekah tadi, bagian pengobat hati tadi, atau bisa lewat hibah, bisa lewat wasiat. Ya, jadi kelompok ahli waris yang tidak dapat bagian itu bisa saja pemiliknya memberi lewat hibah, memberi lewat wasiat. Ya. Jadi memang salah satu fungsi wasiat itu yang menurut sebagian pendapat ya supaya itu tadi bisa mengakomodasi kelompok ahli waris atau kerabat yang tidak dapat bagian. Di samping tentu saja wasiat itu senjata terakhir pemilik harta untuk berbuat baik dengan hartanya. Jadi kalau ada amal yang ingin dilakukan dengan harta sebelum wafat, ya senjatanya dengan wasiat itu.
Setelah itu nggak ada lagi kesempatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kembali ke atas. Jadi sumber hukum waris Islam di dalam Al-Quran tadi, kalau kita uraikan satu persatu, mungkin pertemuan ini hanya untuk ini saja gitu. Tapi karena saya tadinya niatnya memberi gambaran umum lebih dulu, maka yang kedua sumbernya adalah sunnah Nabi. Jadi hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah melarang la yarisul muslimul kafir wal kafir wal muslim. Tidak boleh mewariskan orang muslim, tidak mewarisi hartanya non muslim. Orang non muslim tidak mewarisi hartanya umat Islam. Ini tidak boleh mewarisi beda agama. Ini dasar. La yarisul qatilu minal maqtuli syai'un. Membunuh tidak dapat bagian waris. Apa ada kerabat yang membunuh pemilik harta? Banyak. Iya. Jadi kalau cerita-cerita dulu banyak ya Pak. Ya, terutama yang mau merebut tahta kerajaan, Pak. Itu kan banyak cerita. Diracun dan seterusnya. Kemudian ijma ini kesepakatan para sahabat atau kesepakatan para ulama. Misalnya tentang kewarisan nenek. Nenek itu di dalam Al-Quran tidak ada ketentuannya secara tegas. Lalu ada seorang nenek pada masa Abu Bakar bertanya ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah saya punya hak waris dari cucu saya yang wafat?" Abu Bakar karena tidak pernah tahu ketentuan itu menanggungkan menjelaskan ke si nenek ini. Lalu Abu Bakar mengumpulkan para sahabat yang menanyakan apakah ada di antara sahabat yang tahu nenek ini di bagian berapa. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersaksi bahwa pernah melihat Rasulullah memberikan bagian 1/6. Lalu Abu Bakar nanya ke sahabat yang lain, apakah ada yang memperkuat pendapat sahabat ini? Ada salah seorang sahabat lainnya yang memperkuat pendapat itu. Maka kemudian ini dianggap sebagai ijma para ulama, ijma para sahabat yang menjadi dasar hukum juga untuk memberikan bagian waris nenek 1/6. Nah, kemudian ijtihad, sesuatu yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, dan tidak pula ada kesepakatan ulama atau kesepakatan para fuqaha, maka sumber hukum berikutnya adalah ijtihad. Apa misalnya ijtihad di dalam kewarisan Islam? Ya, nanti kita mengenal ada istilah aul, ada istilah rod. Aul itu kasus ya ketika bagian para ahli waris lebih banyak dibanding harta tinggalannya, sehingga harta itu kurang. Supaya cukup maka setiap orang harus dikurangi bagiannya. Nah, cara membaginya itu namanya aul. Nah, ini ikhtilaf juga, ada sahabat yang menolak, tapi mayoritas mendukung aul. Ini contoh ijtihad. Apa bisa kurang hartanya atau bisa tidak cukup? Ya, sangat memungkinkan ketika berkumpul ahli waris yang bagiannya besar-besar itu. Lalu kalau diberi sesuai bagiannya maka tidak cukup. Maka supaya cukup, bagian masing-masing dikurangi dengan cara mengaulkan, merubah asal masalahnya sehingga masing-masing terkurangi bagiannya. Demikian juga dalam satu kasus pembagian waris, bagian para ahli waris itu sudah diberikan, tapi ada sisa.
sementara tidak ada ahli waris asabah yang berhak menerima. Maka bagaimana cara mengembalikan sisanya ini? Siapa yang berhak menerima sisa? Nah, ini namanya penghitungan roh. Nah, para ahli waris atau fuqaha waris, faradiyun namanya istilahnya, itu yang merumuskan bagaimana cara penghitungan kasus roh. Ini contoh-contoh ijtihad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masih sanggup menyimak ini? Ya, baik. Iya, ini soalnya soal harta ya, Pak. Nah, kemudian bagaimana atau apa saja alokasi harta setelah pemiliknya wafat. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah seseorang wafat, pembagian waris itu bukan satu-satunya persoalan yang akan kita selesaikan. Tetapi ada beberapa persoalan yang perlu dialokasikan dari harta tinggalan si mayit. Yang pertama, penyelenggaraan jenazah atau pengurusan jenazah. Ini termasuk biaya perawatan ketika sakit ya, sampai biaya mulai memandikan sampai ini kan berbiaya ya Pak. Bahkan katanya di Jakarta itu karena tanah sangat mahal, ini coba aja ya, atau saya juga nggak tahu betul atau tidak. Itu karena terlalu mahal, orang miskin dilarang meninggal gitu ya. Karena susah mau dikuburin di mana. Tapi memang ini fakta ya, makin lama kan tanah makin susah sehingga berbiaya. Nah, karena itu pengeluaran biaya ini menjadi prioritas utama, dibebankan kepada anaknya si mayit. Kalau si mayit tidak sanggup, siapa yang membiayai penyelenggaraan jenazah? Yang menurut para fuqaha, saudaranya. Karena saudaranya ini kan ketika tanggungan nafkahnya, ketika mayit itu kan dia menafkahi dan menanggung ya hidupnya segala macam. Maka ketika dia wafat, dia saatnya membantu si mayit. Kalau keluarganya nggak mampu bagaimana? Baitul mal. Ini menurut apa ya, sudah kita fix. Kalau sekarang Baitul mal ada tidak? Ada. Ada. Apa itu? Ya, kalau sekarang fungsi-fungsi Baitul mal barangkali bisa kita rujuk ke Badan Amil Zakat di daerah ya, kalau di daerah, atau Badan Amil Zakat nasional. Badan Amil Zakat, Basnas tapi di daerah, Basnas ya, Basnas di daerah. Kalau Baitul mal tidak ada, bagaimana? Menjadi tanggung jawab orang yang mampu atau orang yang kaya ya di masyarakat itu, di lingkungan itu. Ya, di lingkungan itu. Jadi ini indahnya Islam sebetulnya. Jadi ya kalau tidak mampu menjadi tanggungan negara lewat Baitul mal, jika tidak orang kaya di sekitar. Kemudian yang kedua, pelunasan hutang. Jadi prioritas yang kedua, pelunasan hutang. Kalau ini dasarnya ayat waris di ayat 11 itu, Pak. Bab diwasiyatin yusi biha audain. Di waris itu ditunaikan setelah kita menunaikan hutang dan wasiat. Hutang ini menjadi kewajiban pemilik harta atau si mayit. Namun kalau hartanya tidak cukup, bagaimana?
Tanggungan siapa ya? Nah, di sini bedanya tidak ada kewajiban ya, pada prinsipnya ahli waris untuk melunasi hutangnya. Kewajiban ahli waris menunaikan hutang dari harta tinggal si mayit sebatas jumlah harta yang ditinggalkan. Kalau tidak cukup, seandainya mampu, memang itu menjadi kebaikan, tapi bukan wajib. Kalau kerabat tidak sanggup, ya masyarakat sekitar. Kemudian baitul mal, ya baitul mal juga menjadi negara, dalam konteks ini negara. Nah, seandainya hutang itu menjadi tanggung jawab ahli waris, ini bisa jadi modus ya Pak ya. Ngutang aja gitu, nanti paling kalau meninggal disaugi anaknya bisa berbahaya itu. Bisa membebani ahli waris. Tetapi tidak boleh juga membebani orang yang memberi hutang. Karena itu Islam mewanti-wanti agar hutang itu dilunasi dari harta si mayit. Kalau tidak ada dari harta si mayit, maka kemudian dari orang kaya di sekitarnya. Karena Rasulullah SAW tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang, sampai kemudian ada sahabat yang mampu yang melunasinya. Nah, kalau tidak ada orang kaya, dia negara lewat baitul mal. Kalau setelah melunasi hutang masih juga ada sisanya, maka alokasi berikutnya adalah menunaikan wasiat. Wasiat ini disampaikan pada saat orang masih hidup, namun pelaksanaannya setelah seseorang itu wafat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jadi dasarnya hadis Nabi, ada seorang sahabat ketika sakit berat bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, saya ini orang yang mampu tapi hanya punya seorang anak perempuan. Apakah saya perlu mengalokasikan sedekah separuh harta saya? Jangan, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menganjurkan kepada sahabat ini untuk mengalokasikan sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah termasuk banyak. Jadi kemudian dipahami bahwa wasiat maksimal sepertiga harta. Nah, jika setelah menunaikan wasiat masih ada juga harta, maka barulah ada pembagian warisan. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan setelah seseorang wafat, hak-hak harta yang harus dipenuhi setelah seseorang wafat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nggak kelihatan ya? Jadi kelihatan dikit. Ya, jadi kalau kita mau membagi waris, maka hal-hal yang perlu dilihat berikutnya adalah terpenuhi tidak rukunnya. Yang pertama, ada pewaris. Ini yang punya harta. Lalu ada ahli waris. Lalu ada harta waris. Ya, kalau salah satu tidak ada, jangan harap ya Pak ya. Misalnya ada pewaris, ada ahli waris, tapi nggak ada hartanya. Tidak ada yang bisa diharap. Atau hartanya ada, ahli waris ada, pewarisnya belum meninggal, jadi jangan diharap. Ini namanya rukun, harus terpenuhi ketiganya. Nah, syaratnya satu, wafatnya
pewaris. Jadi dipastikan pemilik hartanya atau pewaris wafat. Namanya wafat hakiki. Itu wafat yang secara medis berhentinya fungsi ya organ tubuh, otak dan jantung itu. Wafat hakiki atau wafat hukmi namanya. Wafat menurut vonis pengadilan. Jadi misalnya ada orang hilang, sudah lama hilang, sementara ahli waris membutuhkan harta misalnya, menuntut pembagian, maka bisa diajukan penetapan dengan tentu saja pertimbangan hakim berdasarkan tanda-tanda hilangnya misalnya, lamanya dan seterusnya. Ini wafat secara hukum. Kemudian dapat dipastikan hidupnya ahli waris. Jadi pada saat pewaris wafat, ahli warisnya dipastikan masih sedang dalam keadaan hidup. Ya, ahli warisnya hidup. Lalu tidak ada halangan waris. Tidak ada hal-hal yang menghalangi. Apa misalnya yang menghalangi waris? Nanti berikutnya akan kita jelaskan. Lalu yang perlu diperhatikan sebab orang saling mewarisi. Yang pertama, orang bisa saling mewarisi kalau punya hubungan kerabat, hubungan nasab misalnya. Ya, anak, saudara, bapak ibu, kakek nenek, ponakan, itu hubungan nasab. Nasab hakiki. Lalu ada hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan suami istri bisa juga menjadi sebab saling mewarisi. Tentu perkawinan yang sah, ya. Bagaimana kalau cerai? Kalau dalam masa iddah lalu wafat, masih punya hak waris. Meskipun sudah cerai. Gimana Pak? Meskipun sudah cerai. Meskipun sudah cerai, masih dalam masa rujuk. Dalam masa rujuk. Nah, kemudian sebab saling mewarisi berikutnya memerdekakan budak. Ini tentu saat ini tidak ada ya. Jadi kalau membebaskan seorang budak lalu wafat tidak punya ahli waris selain budak itu, maka si budak mewarisi. Demikian pula sebaliknya, ketika budak yang dimerdekakan itu wafat, dia tidak punya ahli waris, ya maka yang memerdekakan itu mewarisi harta. Kalau tidak punya ahli waris juga, maka negara yang mewarisi lewat Baitul Mal tadi. Ini sesama hubungan sesama seagama, sesama Islam, itu menjadi sebab mewarisi, tetapi lewat Baitul Mal. Ya, dasarnya hadis Nabi, ana warisun liman la warisalah. Saya, kata Nabi, dalam posisi Nabi sebagai seorang pemimpin, seorang kepala negara, warisun, menjadi ahli waris liman la warisalah, orang yang tidak punya pewaris, punah keluarganya, tinggal sebatang kara. Maka yang mewarisi ya negara lewat Baitul. Nah, kemudian kalau terpenuhi rukun, syarat dan ada sebab waris, apakah otomatis bisa saling mewarisi? Ya, selama tidak ada larangan. Nah, larangan waris itu apa saja? Satu, membunuh tadi. La yarisul qatilu minal maqtul syai'. Jadi ada orang yang mungkin ingin segera dapat warisan, lalu kopi bapaknya dicampur sianida, ya tidak bisa saling mewarisi kalau ketahuan. La yarisul qatilu minal maqtul syai'. Tidak berhak mewarisi pembunuh dari yang orang yang hidup.
beda agama. La yarisul kafiru, la yarisul muslimul kafir, wal kafiru al muslim. Muslim tidak mewarisi harta muslim, sebaliknya non muslim tidak mewarisi hartanya orang Islam. Kemudian budak, status sebagai budak tidak berhak mewarisi atau terlarang mewarisi. Karena apa? Karena seorang budak itu dianggap tidak cakap, tidak memiliki kecakapan hukum, tidak memiliki kecakapan mengelola harta, maka dia dianggap tidak berhak mewarisi. Abdan mamdukan la yaqdiru ala syai'in. Hamba sahaya dianggap tidak punya kecakapan terhadap sesuatu. Kemudian ada istilah halangan, hijab mahjub waris. Kalau larangan tadi istilahnya mani untuk irti. Kalau halangan waris namanya hijab mahjub waris. Apa saja yang menjadi halangannya? Ada istilah hijab firman, ada istilah hijab nuqsan. Kalau hijab firman ini terhalangi dapat warisan secara penuh karena ada kerabat yang lebih dekat. Cucu tidak bakal terima waris dari kakek yang wafat kalau masih punya bapak. Saudara tidak bakal dapat waris dari saudaranya yang meninggal kalau punya anak. Ya, anak laki-laki itu tahu. Atau punya bapak, maka tidak dapat bagian karena bapak menghalangi semua saudara dari kewarisan. Itu namanya hijab firman, terhalangi secara total karena ada ahli waris yang lebih berhak. Namun ada juga yang sifatnya hanya mengurangi, namanya hijab nuqsan. Ibu harusnya dapat bagian sepertiga, tapi karena yang meninggal punya anak, terkurangi menjadi 1/6. Istri itu bagiannya 1/4, tapi kalau suami wafat punya anak, terkurangi bagiannya menjadi 1/8. Nah, ini namanya hijab nuqsan, terhalangi karena ada ahli waris, namun hanya terkurangi bagiannya. Jadi terhalangi dari menerima bagian besarnya, terkurangi jadi lebih kecil bagiannya. Nah, barangkali itu secara singkat poin-poin utama yang perlu kita cermati. Selebihnya ini tadi soal peta ahli waris yang saya pikir tidak perlu kita atau membutuhkan waktu yang lebih ini, karena sudah ada software tadi Pak. Jadi yang peta ahli waris ini siapa saja itu sebetulnya sudah muncul nanti di software. Kemudian bagaimana bagian-bagian masing-masing itu juga sudah muncul di software. Tapi prinsip-prinsip umum bahwa siapa yang boleh mewarisi, siapa yang tidak, itu nanti memang pada konsep kelompok ahli waris. Jadi ahli waris itu saya sampaikan secara berbeda. Ada namanya Zulfurud yang pertama, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Siapa mereka? Ini ada 12 orang. Dinyatakan di dalam Al-Quran Zulfurud. Jadi Zulfurud itu orang-orang yang bagian warisannya besarannya sudah ditentukan di dalam nas. Namanya Zulfurud. Lalu kelompok ahli waris namanya asobah.
orang-orang yang tidak dapat bagian tertentu di dalam Al-Quran, tapi punya peluang untuk mendapatkan sisa bagian. Nah, kelompok ahli waris berikutnya namanya Zul Arham. Zul Arham ini kerabat yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya dan juga tidak punya peluang menerima sisa harta. Dia baru dapat peluang bagian kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada asobar. Jadi ini kerabat jauh dari, bukan kerabat jauh, ini kerabat yang memang tidak dijelaskan berapa bagiannya, tapi juga tidak punya peluang mendapatkan sisa harta. Zul Arham ini baru dapat bagian kalau Zul Furud tidak ada, asobar tidak ada. Barangkali itu untuk pengantar. Selanjutnya mungkin kita dialog saja ya Pak ya. Kalau ada pertanyaan. Ya sebetulnya setelah kita tahu peta ahli waris, kelompok ahli waris, bagaimana cara ngitungnya tadi? Ya, cara ngitungnya itu memang ada teknik tertentu, tapi itu bisa diwakili oleh software. Jadi maksud saya sekarang ini sudah terkurangi beban kita untuk secara detail mempelajarinya. Cukup ngerti prinsip-prinsip umum, lalu bisa menggunakan software. Karena software itu juga mudah gitu. Baik, barangkali selanjutnya kami persilakan kepada dialog atau sharing. Karena saya yakin Bapak Ibu ini juga sudah pernah mendapatkan kajian ini, kajian waris sebelumnya, atau juga pernah mengalami ya. Kami persilakan. Saya Pak. Tanya Pak. Dua, tiga kali pertama itu. Catat. Ya, baik. Termin satu Pak Bambang. Pak Farid baru saya. Iya, Pak, sini. Monggo Pak, saya ada Pak. Jadi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya punya kasus dulu. Jika kasus itu juga menyatakan, kemudian yang sebenarnya saya Pak ya, hibah itu diskusi dilaksanakan sebelum ini ya, yang kita bilang meninggal dunia jembatan saya. Namun dia buat warisan ke anak angkatnya itu, sejatinya itu dia dihibahkan ke si A. Dihibahkan ke anak. Wasiatnya beri wasiat, boleh wasiat tetapi sejatinya itu dia juga dihibahkan ke si A. Padahal bukan seperti itu kan? Ada. Jadi dia berwasiat supaya harta dihibahkan ke anak angkatnya. Iya. Terus juga Pak memang ada yang membacakan wasiat yang karena ada kalian. Gimana Pak? Yang kedua? Kedua itu ada wasiat yang dibacakan karena tidak sesuai syariat. Wasiat yang Bisa nggak dibatalkan wasiat? Karena tidak sesuai syariat. Iya, baik. Ya itu Pak, terima kasih Pak. Lanjut ya Pak ya? Iya, langsung. Pak Sedan. Ini Pak Hidayat. Ya. Pak Hidayat. Surek Pak Surek Hidayat. Ini Pak, di dalam ahli waris itu satu ada saudara yang ada gangguan mental.
ketinggalan. Ya. Yang kedua, bagaimana di dalam ahli waris itu ada yang sakit jiwa berat. Apakah dapat waris atau tidak? Gimana Pak? Maksudnya yang saudara yang gangguan jiwa akan dapat warisan atau tidak? Dan mendesak kasus silakannya mental. Baik. Berikutnya. Siapa? Oke. Pak Sidri. Budi berapa namanya? Pak Budi. Budi. Budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Pak, yang saya menanyakan pada saat di sini yang memberikan waris itu berarti yang meninggal itu laki-laki ya Pak? Oke. Betul kan? Kalau seorang laki-laki meninggal maka katanya itu akan dibagikan kepada istri dan anak-anak. Dan kalau misalnya seorang perempuan, apakah juga itu berlaku? Artinya dia sudah tidak punya suami, janda meninggal. Dan Bapak yang kedua, apakah ada batasan waktu Pak dari seorang laki-laki itu meninggal? Kapan dia harus atau harta itu harus diwariskan? Kebetulan saya mohon maaf, saya satu lagi, Pak Ustadz, pada saat seseorang laki-laki ini meninggal, itu punya anak laki-laki 3. Sampai harta ini belum dibagikan. Nah, anak salah satu anak ini meninggal, apakah masih memiliki hak waris atau bangunan? Ya. Ada lagi Pak? 3 dulu ya Pak. 3 dulu ya. Ini 3 pertanyaannya 3 dan 9 ya. Kalau saya cuma 3. Ya baik, jadi memang rumit ya. Ya yang pertama dari Pak Budi dulu. Jadi sebetulnya apakah janda ya Pak? Pertama dari Pak Bambang. Betul dari Pak. Saya dari belakang. Jawabnya dari belakang Pak. Oke. Ya dari Pak Bambang dulu. Soal wasiat untuk menghibahkan harta kepada anak angkatnya. Jadi ini hibahnya belum dilaksanakan ya Pak? Ya, belum. Jadi yang meninggal berwasiat agar memberikan. Ya, jadi pada prinsipnya wasiat itu boleh diberikan selain kepada ahli waris. La wasiyata liwarisi. Jangan berwasiat kepada ahli waris. Itu yang pertama. Tetapi jika diizinkan oleh ahli waris yang lain, itu boleh. La wasiyata liwarisi illa ayyudzana al-warasa. Jangan berwasiat kepada ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali seizin. Nah kalau ini malah justru sebetulnya yang dilakukan yang bersangkutan benar itu Pak. Jadi dia memberi kesempatan mendapatkan harta kepada anak angkat, tetapi tidak lewat kewarisan, tapi malah lewat mekanisme wasiat. Nah cuma yang paling penting diperhatikan apakah wasiatnya itu lebih dari sepertiga harta. Kalau wasiatnya lebih dari sepertiga harta, harus seizin ahli warisnya. Tapi kalau tidak lebih, tidak apa-apa. Itu, jadi dalam konteks ini bisa dibenarkan gitu. Cuma mungkin dia mengistilahkan saya berpesan supaya menghibahkan. Hibah itu kan sebetulnya memberikan gitu. Jadi itu diperbolehkan. Yang penting tidak lebih dari sepertiga harta. Karena anak angkat tidak punya hak waris. Satu-satunya cara mengalokasikan kepada anak angkat lewat hibah. Kalau hibah pada saat itu
Tapi kalau pemberiannya setelah wafat ya wasiat ya. Jadi dalam hal ini bisa digunakan selama tidak lebih dari Jadi kesepakatan ya, kesepakatan sudah kalau lebih dari sepertiga. Kalau lebih kalau yang tadi tiga jelas itu. ya. Tapi kalau tidak perlu izin dari para ahli waris. Nah kemudian pertanyaannya itu saja ya. Lalu yang kedua, pertanyaan Pak Bambang juga ya. Ya Pak ya. Iya. Wasiat yang tidak benar apakah bisa diluruskan? Ya bisa Pak, di dalam ayat Al-Quran itu memang wasiat itu dipenuhi selama sesuai syariat. Jadi kalau ada wasiat yang misalnya justru bertentangan dengan ketentuan fikih misalnya, itu bisa diabaikan. Jadi kadang-kadang kan di masyarakat sudah seperti yang itu sudah diwasiatkan, padahal wasiatnya tidak benar. Wasiat yang tidak benar itu bisa dikoreksi oleh ahli warisnya. Boleh dikoreksi. Nah kemudian Pak Hidayat ya. Sulit ya. Jadi ganti nama apa aja? Ya, orang yang memiliki keterbelakangan mental apakah punya hak waris gitu ya? Jadi kalau dilihat tadi rukun dan syarat waris, yang penting Pak hidup pada saat pemilik harta wafat, hidup. Karena bahkan orang yang janin saja punya hak waris, yang belum jelas ini masih dalam kandungan punya hak waris. Jadi prinsip dasarnya bisa dipastikan keberadaannya alias masih hidup, dalam keadaan hidup pada saat pemilik harta wafat. Lalu yang kedua, kedudukannya itu jelas sebagai sulturka, sebagai asobaka, sebagai zul-arhamka, dan tidak ada larangan waris. Larangan waris apa tadi? Membunuh, beda agama, berstatus sebagai budak. Dan di luar itu diperbolehkan. Karena harta waris itu hak. Bahkan ada azas namanya azas individual, bahwa ketika orang wafat harta tinggalan si mayit itu menjadi haknya ahli waris secara pribadi dan tidak bisa digantikan kalau dia tidak mengundurkan diri atau memberikan haknya. Itu namanya azas individual. Lalu ada azas ijbari namanya. Azas ijbari itu ketika ada orang wafat, maka secara otomatis seseorang yang punya hubungan kerabat, punya hubungan perkawinan tadi, itu menjadi ahli waris. Ijbari itu sifatnya automatically, bersifat memaksa. Ya, seseorang menjadi berposisi sebagai ahli waris ketika pewarisnya atau pemilik harta wafat. Jadi kalau hak itu tidak mensyaratkan berakal, tapi kalau kewajiban itu disyaratkan berakal. Jadi misalnya jual beli, melakukan transaksi. Tapi kalau menerima hak itu bisa. Sholat itu mensyaratkan berakal, itu dalam keadaan hilang akal itu tidak sah sholat. Nah kemudian dari Pak Budi ya, jadi janda sama Pak ketentuannya. Jadi kalau duda yang punya ketentuan pewarisan begitu juga janda. Jadi peninggalannya janda ya kepada ahli warisnya yang hidup. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru memahami pertanyaannya. Nah kemudian berapa lama batasan waris itu? Tidak ada batasan yang tegas, tetapi semangatnya itu tentu
sesegera mungkin Pak sebetulnya pembagian waris. Tidak ada batasan. Jadi begitu orang wafat, maka sebetulnya ya sudah ada kewarisan itu seharusnya. Setelah diselesaikan hutang piutangnya, selesaikan penyelenggaraan jenazahnya, selesaikan wasiatnya dan seterusnya. Setelah itu maka kewarisan. Berapa lama tenggat waktunya tidak ada ketentuan pastinya. Jadi itu batas kepatutan saja. Ya kalau di masyarakat kita kan Pak Mahdi lah masa tadi pagi hingga malam sudah hitung ya. Ya paling tidak secara budaya ada yang seperti itu ya. Tetapi jika diundur juga maka pertanyaan Pak Budi tadi, sebelum sempat dibagi waris, ahli warisnya menyusul wafat. Jadi ini makanya hikmahnya sesegera mungkin pembagian waris itu. Tapi dalam pengertian bukan langsung membagi-bagi barangnya, tapi minimal membuat taksiran-taksiran. Lalu dijelaskan siapa yang berhak, siapa yang tidak, gitu. Tidak di dalam selembar kertas yang ya disaksikan paling tidak oleh ulama setempat, ada tanda tangan notaris bila perlu. Itu tidak harus wujud barangnya dibagi-bagikan, tapi minimal taksirannya sudah bisa diperkirakan. Ya itu tidak perlu menunggu waktu yang lama sebetulnya kalau untuk sekedar taksiran. Yang pertama tadi setelah dikurangi pengeluaran jenazah atau tajhiz, selama sudah dikurangi untuk hutang, wasiat, jika ada sisa maka sudah bisa untuk melakukan taksiran pembagian waris. Nah kalau sebelum dibagi waris lalu ada ahli waris yang wafat, itu di dalam fakta namanya kasus munasabah. Maka haknya orang yang menyusul wafat beralih pada ahli warisnya dia. Jadi ada teknik penghitungan tersendiri Pak. Tapi intinya, apakah yang bersangkutan masih berhak mewarisi? Berhak, cuma haknya itu beralih. Jadi misalnya si A seorang ayah wafat, ahli warisnya si B, si C, si D, anaknya Pak ya. Anak B, anak C, anak D. Sebelum dibagi waris bapak yang wafat si A tadi, si D nyusul wafat. Maka cara penghitungannya dianggap si B ini nggak ada, jadi langsung ahli warisnya si C dan D. Nah, ini kasus contoh satu. Jadi miliknya si B, si A, si B secara otomatis sudah beralih. Jadi hak warisnya si B dari si A bapaknya secara otomatis sudah beralih kepada si C dan si D. Ini kasus satu. Nah, kasus yang kedua, ketika si A wafat, bapak ya, anaknya B, C dan D tadi. Tapi si B menyusul wafat, cuma si B ini punya anak. Nah, maka cara ngitungnya dua kali. Hitungan yang pertama seolah-olah si B tadi dapat bagian, berapa bagiannya. Nah setelah itu hitungan yang kedua, si B ini wafat, siapa ahli warisnya? Saudara-saudaranya tadi kan, C dan D plus anaknya. Nah maka dengan begitu secara otomatis jatah warisnya si B dari si A ayahnya sudah berpindah gitu. Itu namanya munasabah. Jadi memang ketika menunda pembagian waris konsekuensinya itu panjang gitu. Saya baru-baru ini dapat konsultasi waris. Sekarang ini yang banyak kasus aduan waris itu di daerah ini Pak, yang jalan tol mulai dibangun, ya, karena tol dibangun, tadinya tanah itu Pak sudah dibagi lagi. Begitu jalan tol dibangun, harganya murah.
ahli waris yang lain tidak terima, minta supaya ya dibagi pulang kan terus. Jadi itu tadi itu waktu itu Pak menyebabkan nilai juga berubah. Jadi semakin diundur semakin banyak masalah. Belum lagi yang tadinya mungkin si A itu ya sudah ikhlas tidak pengen terlalu apa, seiring waktu kebutuhannya meningkat, jadi malah pengen di sana dan seterusnya. Jadi memang lebih baik lebih cepat segera. Memang tidak ada batasannya. Yang kepatutannya itu ya kepatutan di masyarakat saja. Memang kadang-kadang pakai ya terhadap orang tua yang masih hidup, pakai terhadap saudara dan lain-lain. Tapi disinilah pentingnya kita belajar bersama ini, paling tidak ketika ada ahli waris lain yang meminta pembagian pada beberapa hari, kita tidak serta-merta juga menyalahkan. Jadi memang lebih cepat lebih baik. Kapan berapa batasannya tidak ada. Barangkali itu. Monggo yang lain. Ada tiga lagi. Ibu-ibu nggak ada. Pak dari sini ya. Ada dari sini. Itu tuh. Oh iya bukan ya. Oke. Bapak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama nanti permintaan konfirmasi bahwa hukum waris nasional atau hukum negara berbeda dengan hukum waris agama. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika istri meninggal, kemudian muncul istilah begini, ada begini yang harus dilakukan. Pertanyaannya itu apakah begini itu mengikuti aturan-aturan dalam hukum waris? Apakah begini sebenarnya istilah lain daripada waris? Artinya kalau kita tadi ditanyakan Pak Budi, sama hukumnya ketika istri wafat, kita sebenarnya pembagian warisannya juga mengikuti yang tadi kalau suami wafat. Yang kedua, yang ketiga, kalau suami tadi kawin lagi, apakah istri dan anak ini itu dapat warisan juga? Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Sita Pak. Oke baik. Ya. Pak Gambar dulu ya, nanti saya dulu. Gambar. Bapak Sukoyo. Bapak Sukoyo. Iya. Tentang penerima waris Pak. Kalau anak tadi hasil dari perselingkuhan. Itu anaknya lah. Saya bilang aslinya apa? Segera jelas Pak Dokter. Bukan saya ya. Masalahnya bukan. Enggak di sini enggak apa-apa. Kan namanya perselingkuhan ya enggak ada. Itu saya punya perselingkuhan punya anak. Saya pasti. Contoh real atau fiktif itu? Ayo, Pak.
Lari dari mana? Berikutnya Pak Laksono. Tono. Beda-beda tipis. Laksono. Dia selingkuhan. Diselingkuhi. Assalamualaikum warahmatullahi Saya juga bertanya. Yang pertama ini tadi kan kalau tidak salah Pak Ustadz mengatakan kalau orang tuanya atau anaknya yang Nasrani tidak mendapatkan. Misalnya orang tuanya itu Muslim, anaknya Nasrani, ini mendapatkan. Saya kurang jelas, dijelaskan atau terbalik, karena orang tuanya yang Nasrani, anaknya Muslim. Yang kedua, tadi Pak Ustadz juga mengatakan tentang yang terhalang itu misalnya cucu tidak mendapatkan dari kakeknya karena bapaknya masih hidup. Tapi ada juga pernah saya mendengar teman yang dalam warisannya orang tuanya itu cucu tidak mendapatkan warisan karena bapaknya meninggal sebelum kakeknya meninggal. Kakeknya terhalang. Jadi cucunya tidak dapat karena bapaknya meninggal lebih dulu dari mbahnya kakek. Yang dapat yang saudaranya yang lain, saudara bapaknya yang lain yang masih hidup, atau yang meninggal setelah kakeknya meninggal. Nah ini yang istilah terhalang tadi. Berdasarkan Pak Ustadz hanya yang kalau orang bapaknya masih ada, cucunya terhalang. Juga pernah mendengar kasus yang terhalang karena orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya. Belajar kita. Assalamualaikum. Tiga dulu ya, Pak. Terakhir Pak udah mau. Kasihan Pak Ustadz. Pertama dari Pak Gunarso, apakah ketentuan waris dalam kompilasi hukum Islam atau hukum di Indonesia berbeda dengan fikih atau hukum Islam? Ya, ini pada prinsipnya kompilasi hukum Islam sumbernya itu fikih sebetulnya. Ini diterbitkan karena kebutuhan di pengadilan agama itu tidak punya hukum materi yang jelas sehingga para hakim itu putusannya beda-beda. Maka supaya seragam fikih itu dikompilasi. Jadi berupa aturan namanya kompilasi hukum Islam. Namun memang pertimbangan budaya itu dipertimbangkan, termasuk misalnya anak angkat, gitu ya, orang tua angkat, kemudian ahli waris pengganti yang ditanyakan tadi Pak Laksono terakhir, kemudian gonogini termasuk dari pertanyaan itu dipertimbangkan oleh para ahli hukum Islam di Indonesia. Nah, satu hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama, yang merumuskan PHI ini, ya hemat saya, fuqaha di Indonesia lah Pak. Karena di zaman itu di tahun 90-an, bukan tahun 91 ya, diterbitkan tahun 91, ya tokoh-tokoh ahli hukum Islam di perguruan tinggi, di Kementerian Agama, studi banding ke negara-negara Muslim, di Mesir dan lain-lain. Lalu tim itu merumuskan itu. Nah, jadi di sini ada ikhtiar para ahli hukum Islam di Indonesia mencari jalan tengah sebetulnya antara tuntutan fikih di satu sisi dengan realitas sosial budaya yang hidup di masyarakat. Supaya apa? Supaya hukum Islam ini bisa berjalan secara universal, diterima oleh semua masyarakat. Sebetulnya sulit sekali merumuskan peraturan waris itu Pak, dengan masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Makanya sampai sekarang belum ada undang-undang waris. Baru bisa muncul setingkat kompilasi hukum Islam yang secara khusus dipakai di pengadilan agama. Itu pun bagi sebagian orang dikritik tidak Islami. Tadi sebetulnya kalau kita lihat prosesnya, isinya ya Pak,
yaitu sebenarnya fikih, cuma dalam beberapa aspek ada penyempurnaan, ada pembaruan, melengkapi, ya selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Nanti kita lihat misalnya gonogini ini pertanyaannya kan apakah sesuai fikih? Gonogini ini tidak ada dalam fikih. Kalau gonogini dalam pengertian seperti di Jawa ya Pak. Tapi gonogini ini adalah adat istiadat, uruf masyarakat setempat. Gonogini itu kan ketika seseorang pasangan wafat, maka sebelum dibagi dua dulu. Separuhnya untuk yang hidup, separuhnya itulah harta tinggalan si mayit. Tujuannya apa? Sebetulnya tujuannya melindungi, menjamin perlindungan hukum, perlindungan harta terhadap pasangan hidup itu. Apakah ini salah? Dari sisi kemaslahatannya jelas itu ada nilai kemaslahatannya. Bisa dibilang bahwa sebetulnya dengan gonogini itu ada kepastian jaminan ekonomi bagi pasangan yang ditinggalkan. Lalu apa dasarnya gonogini itu? Ya dasarnya sebetulnya syirkah itu. Meskipun bagi sebagian kalangan ini dipersoalkan, syirkah itu tidak tepat untuk dasar gonogini. Tetapi para perumus itu antara lain mendasarkan pada syirkah, bahwa syirkah itu artinya kerjasama. Suami istri ketika hidup berpasangan, meskipun salah satu pihak yang bekerja, pada prinsipnya sudah memberikan kontribusi pada pasangannya, sehingga dengan kontribusi itu pasangannya bisa bekerja. Misalnya suami bekerja, istri itu memang di rumah, tetapi dengan sumbangsi istri menjaga ya rumah, kemudian mengurusi rumah, menjaga anak dan seterusnya, suami bisa bekerja dengan tenang, dan itu kontribusi istri. Ya, jadi penghasilan suami itu dianggap yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Ya memang ini ada kritik ya Pak. Kalau syirkah harus jelas akadnya, kemudian pekerjaannya harus sama. Ada kritik seperti itu. Tapi secara umum saya melihat bahwa kehidupan rumah tangga tentu tidak bisa terlalu saklek juga ya. Harus setiap harta yang diberikan suami pada istri harus selalu ada akad. Ini hadiah atau ini hibah segala macam. Bisa sangat rumit itu. Sehingga hemat saya apa yang dirumuskan di dalam kompilasi itu sebenarnya jalan tengah untuk memberikan perlindungan hukum, perlindungan hak material kepada pasangan, terutama perempuan sebetulnya yang seringkali lemah posisinya. Jadi dari sisi itu sebetulnya ada nilai kemaslahatannya konsep gonogini, dan secara umum memang syariat itu diturunkan untuk memberikan kemaslahatan. Jadi dengan kata lain, meskipun secara tekstual tidak ada ketentuannya dalam fikih, tetapi dari sisi tujuan syariat itu bisa memberikan nilai kemaslahatan kepada pasangan yang ditinggalkan. Karena itu dari sisi itu hemat kami itu bisa dibenarkan. Ya kalau soal kritik ada Pak, sehingga yang kritiknya begini, tidak ada di dalam fikih konsep gonogini, peralihan harta. Perkawinan itu tidak serta-merta mengakibatkan harta menjadi milik bersama, itu tidak ada itu. Peralihan harta itu hanya lewat hibah, lewat nafkah, lewat wasiat. Menikah tidak menyebabkan peralihan harta. Itu penolak yang tidak setuju dengan konsep begini. Tetapi
perumus kompilasi itu kan ingin tidak secara frontal menolak adat yang hidup di masyarakat. Adat istiadat yang sudah hidup, yang sebetulnya punya nilai kebaikan bagi masyarakat, itu tidak serta-merta dihilangkan, tapi justru dihidupkan sebagai norma yang berlaku bersama. Nah ini memang tentu bisa diperdebatkan, tapi itulah ijtihad fuqaha Muslim di Indonesia yang sebetulnya memberi jalan tengah antara adat istiadat yang berkembang satu sisi, kemudian ketentuan fikih di sisi yang lain. Suami kawin lagi gitu ya, istri dan anak tiri apakah berhak waris? Ya jadi kalau dalam fikih yang berhak waris tadi hubungan perkawinan. Istri kedua berhak waris kalau suaminya wafat. Anak tiri apakah berhak waris? Kalau fikih tidak berhak waris. Di dalam kompilasi hukum Islam pun tidak ada yang dapat waris itu anak angkat. Tetapi bisa diberi harta lewat wasiat, bisa diberi harta lewat hibah. Jadi itu pilihan. Tapi kalau hak waris tidak ada, kecuali istri kedua punya anak lagi dari yang bersangkutan. Tapi kalau anak tirinya tidak punya hak. Selingkuhan, selingkuhan itu kan zina ya. Anak zina apakah berhak waris? Fikih tidak memberi hak waris pada anak zina dari bapaknya, tetapi punya hak waris kepada ibunya menurut fikih. Jadi kalau bapaknya wafat atau anak zinanya wafat, bapak itu tidak bisa mewarisi. Anak zinanya juga tidak bisa mewarisi. Nah, yang bisa mewarisi kalau ibunya wafat. Ibunya wafat, anak zina berhak mewarisi. Atau anaknya wafat, ibunya berhak mewarisi, saudara-saudara ibunya punya hak waris. Itu di dalam fikih. Nah, cuma di Indonesia itu Pak, tahun 2004 atau 14 saya lupa, pokoknya ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang untuk melindungi anak luar kawin dan supaya laki-laki itu tidak sembrono ya di dalam mengumpuli lawan jenis. Itu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi gara-gara salah seorang artis punya anak dari mantan pejabat ya Pak ya. Lalu tidak dapat warisan, menuntut haknya. Padahal dia nikah siri dan secara sah. Nikah siri kan punya hubungan darat dan punya hubungan kawinan, tapi anaknya, anak tirinya, nikah sirinya itu tidak dapat bagian. Makanya kemudian juga karena di dalam undang-undang perkawinan kan anak nikah siri dianggap bukan anak sah karena tidak punya akte pernikahan. Lalu untuk melindungi anak itu selama bisa dibuktikan ikatan biologisnya, maka anak luar kawin itu punya hak perdata menurut. Jadi ini ijtihad baru lagi dan rame kan. Tapi ini semacam putusan ya Mahkamah Konstitusi tentang status keperdataan anak luar kawin. Jadi semangatnya sebetulnya bukan melegalkan hubungan luar kawinnya, tetapi perlindungan pada anaknya yang terlahir, dan supaya hubungan luar kawin itu dihindari karena ada tanggung jawab keperdataan seterusnya. Baik, jadi prinsipnya menurut fikih tidak punya hubungan kewarisan dengan bapak, tapi hubungan kewarisannya dengan ibu. Al-waladul firash, anak itu dinisbahkan kepada
ibu yang melahirkan. Baik, barangkali itu ada satu lagi ya, Pak Laksono. Ya. Orang tua Muslim, anaknya non Muslim, bagaimana atau sebaliknya? Pada prinsipnya fikih tidak memberi hak waris. Kalaupun ingin mendapatkan bagian harta, bisa lewat wasiat, bisa lewat hibah. Karena wasiat dan hibah tidak terbatas pada sesama Muslim. Nah, kemudian lebih dari itu di Indonesia sudah ada putusan jurisprudensi Mahkamah Agung yang memberi bagian harta tinggalan lewat wasiat wajibah. Wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta. Jadi anak atau orang tua yang beda agama itu dapat bagian harta lewat mekanisme wasiat, namanya wasiat wajibah. Di wasiat wajibah itu ditetapkan oleh pengadilan kalau si mayit tidak berwasiat. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa fikih itu ya kalau kita belajar fikih kita paham bahwa rumusan fikih itu ditentukan juga oleh perubahan sosial, kondisi sosial masyarakat. Tetapi bukan berarti meninggalkan nas. Justru makna nas itu dipahami lebih jauh, ya, sehingga bisa menjawab perubahan sosial yang terjadi. Sebagaimana fikih pertama kali muncul dalam rangka menjawab persoalan yang dihadapi waktu itu. Nah, ketika ada persoalan-persoalan baru, bagaimana ahli hukum itu menjawab itu gitu. Nah, maka lahirlah rumusan fikih yang berkembang. Jadi di sini memang kadang-kadang bisa jadi ada perbedaan pemahaman soal hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau di perguruan tinggi itu hal yang biasa didiskusikan, bahwa ada pergeseran dan seterusnya. Nah, di sini kadang-kadang agak dilema juga ketika mengisi kajian seperti ini. Tentu saya tugasnya menyampaikan dari 12 sisi ya, Pak. Secara fikih seperti itu, dari sisi pemikiran yang berkembang ya seperti itu. Jadi kita menurut saya tidak harus terlalu menutup diri juga terhadap perubahan yang terjadi dan perkembangan hukum yang berkembang, karena memang hukum sering terlambat ya dibanding peristiwa. Jadi peristiwa itu cepat sekali, sementara rumusan hukum kadang-kadang ketinggalan untuk menjawab masalah-masalah baru itu. Jadi hukum selalu ketinggalan. Cucu tidak dapat waris karena bapaknya wafat duluan. Nah, ini sudah dijawab di kompilasi hukum Islam. Ada namanya ahli waris pengganti, Pak. Jadi kalau ada kakek wafat, ya, ada ahli waris cucu, tapi bapaknya udah wafat duluan. Nah, di dalam KHI justru ini yang diakomodasi untuk memberi keadilan pada cucu. Cucu itu bisa mengganti posisi bapaknya. Ini konsep ahli waris pengganti. Yang di dalam fikih nggak ada itu, Pak. Tetapi di dalam KHI untuk memberi perlindungan dan rasa keadilan itu ada konsep namanya ahli waris pengganti. Jadi menggantikan bapaknya, kedudukannya. Nah, kalau dalam fikih, Pak, kakek wafat, dia punya anak 3 ya, A, B, C. Si B wafat, tapi punya cucu, punya anak yang statusnya cucu. Cucu nggak dapat bagian, Pak. Itu menurut fikih. Tetapi kalau dilihat dari segi kebutuhan harta, cucu dibanding anak-anaknya yang sudah dewasa itu jauh lebih butuh cucu. Seandainya anak-anaknya tidak peka, tentu cucu ini bakalan menjadi terbebani secara ekonomi. Nah, untuk memberikan perlindungan pada cucu yang orang tuanya wafat lebih dulu dari kakeknya, itu diakomodasi lewat konsep ahli waris pengganti. Jadi
menggantikan kedudukan bapaknya itu. Yang bagiannya tidak boleh lebih dari saudara-saudara bapaknya. Nah, ini contoh-contoh ijtihad di Indonesia untuk memberikan perlindungan pada kasus-kasus tertentu seperti itu. Kalau fikih itu statis ya, maksudnya mandek gitu, itu kan bagaimana itu nasib cucu? Ya memang kalau hukum Islam betul-betul dilaksanakan, tentu saudara laki-laki lagi punya tanggung jawab pada itu. Tapi kan tidak bisa menjadi juga itu Pak, terlaksana. Maka hukum kemudian lewat negara memberi perlindungan, kira-kira begitu. Baik, barangkali itu saya yakin banyak persoalan yang mengganjal ya di kepala. Ini sifatnya pengantar saja. Nanti ini saya share ke Bapak Ibu. Jadi kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami, pribadi dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.